Halo para rebahaner sejati dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di konten kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul One High School Heroes tahun 2025. Kisah akan menceritakan seorang pemuda pintar, berprestasi, ganteng, dan juga punya banyak duit harus mendapatkan perundungan dari teman-teman sekelasnya, padahal dia baru saja pindah ke sekolah itu. Keseru apa filmnya? Langsung saja kita masuk saja ke alur ceritanya. 거기서의 경쟁이 힘들었거나 한 건 아니. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang murid pindahan yang bernama Kim. Ini orangnya sangat jenius, pintar, dan berprestasi. Dan dia baru saja mendapatkan medali emas Olimpiade Sains Internasional. 분위기도 좀 다르고. Selesai dengan pendaftaran, Kim langsung dibawa menuju ke kelasnya oleh gurunya. Tanpa basa-basi, Kim langsung memperkenalkan dirinya dengan sangat singkat, padat, dan jelas. 김혜겸입니다. Meskipun begitu, Kim tidak begitu excited dengan prestasi yang diraih olehnya, yang ternyata prestasinya bukan kehendak dari dirinya, melainkan dari ambisi sang ayah yang sangat terobsesi dengan prestasi, tanpa sadar bahwa tindakannya itu membuat Kim menjadi sangat tertekan. 알았어. 네. Seperti sekolah pada umumnya, murid pindahan selalu mendapatkan perlakuan tidak baik dari murid lainnya. Bahkan, di hari pertamanya, Kim menjadi target pembulian oleh murid pembuat onar yang bernama Choi. Ini orangnya. Meskipun begitu, Kim tidak peduli dengan perlakuan Choi pada teman-teman sekelasnya. Tetapi ketika si Choi dengan sengaja menjatuhkan radio kesayangannya, Kim langsung marah saat itu juga. Kejadian tersebut membuat Choi langsung memuncak dan menghajar si Kim tanpa ampun. Dan lebih parahnya lagi, si Choi merampas semua uang milik si Kim dan itu sangat membanggakan sekali. 야, 너 핸드폰 꺼내봐. Malam harinya, Kim melakukan rutinitas belajar bersama dengan ayahnya dan setelah selesai belajar, si Kim melakukan percobaan bunuh diri dan keesokan harinya, Kim diantar oleh ayahnya pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Kim diganggu oleh si Choi karena tidak menuruti perintahnya. Tetapi Kim sama sekali tidak memperdulikannya dan Kim memilih untuk meminta maaf kepada si Choi. 미안. 까먹었어. Tepat pada yang bersamaan, si Choi dengan sengaja mengambil radio kesayangannya dan Kim meminta untuk mengembalikan radio tersebut secara baik-baik. 돌려주라. 가져가라. Seketika si Kim menjadi sangat emosi ketika si Choi dengan sengaja menjatuhkan radionya dan inilah yang terjadi. Wow, di luar dugaan, ternyata si Kim mempunyai kemampuan bela diri dan Kim mampu menangkis setiap serangan yang dilayangkan oleh si Choi. Kejadian tersebut membuat salah satu murid yang bernama Yong-i menarik perhatiannya dan dia mengatakan bahwa dia sangat kagum kehebatannya dalam bertarung dan dia juga memberitahukan bahwa si Choi pasti akan datang untuk membalas dendam. 아닐걸. 넌 무조건 싸워야 돼. Si Kim tidak peduli apa yang dikatakan olehnya dan memilih untuk pergi ke tempat les. Saat perjalanan, si Kim kembali teringat dengan kejadian tadi dan si Kim baru menyadari jika dia sudah melewati tempat tujuannya. Alhasil Kim pun datang terlambat ke tempat les dan karena hal itulah Kim dimarahi oleh ayahnya hanya karena datang terlambat ke tempat les. 씻고 공부해라. Dan si ayah memperingati si Kim untuk lebih fokus dalam belajar. Selesai dengan itu, Kim pergi untuk membersihkan diri. Setelah selesai, si Kim dikejutkan dengan bayangan mendiang sang kakak. 이거 들어봐. Dan anjing, si Kim harus disadarkan oleh kedatangan si ayah yang mengajaknya untuk segera belajar. 왜 이렇게 서 있어? Keesokan harinya, Kim seperti biasa datang ke sekolah. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba dia dicabok di tukang oleh si Choi yang mempersalahkan kejadian kemarin. Tak ingin membuat masalah, si Kim malah meminta maaf kepada si Choi atas kejadian kemarin. 미안? 미안했다. 자. Tak lama, si Kim dihampiri oleh Yong-i dan dia memberitahukan bahwa si Choi mempunyai backingan kakak kelasnya yang bernama Seung Jun. Ini bangetnya. Dan dia juga menjelaskan bagaimana cara untuk mengcounter si Seung Jun.
내가 볼 때. 넌 붙지 말아줄래? Saat kemudian si Kim dihampiri oleh Seungjun bersama dengan si Choi dan dia langsung menendang si Kim secara tidak puguh-puguh. 일어나. Si Kim pun terbuat heran-heran kenapa dia melakukan ini kepadanya. Tidak terima dengan hal itu, Kim mencoba menyerang si Seungjun, akan tetapi 이 친구가 먼저 내고. dan ya, si Kim pun langsung dibuat tidak berdaya ketika si Seungjun melayangkan satu pukulan dan tak lama datanglah Pak Guru dan langsung menyuruh mereka untuk pergi dari tempat ini. 다 나가. 예? 저 복이냐고. Saat kembali ke kelasnya itulah, Kim kehilangan radio kesayangannya dan pada saat yang bersamaan, si Kim dihubungi oleh si Choi yang menyuruh untuk menemuinya jika ingin radionya kembali kepadanya. 야, 여기 김우겸. 너 힘 빠지면 개 털려, 형? Tanpa pikir panjang, Kim langsung pergi menemui si Choi dan ditemani oleh Yong I. Di saat sedang berbicara itulah, Seungjun menyerang si Kim tanpa henti dan 싸우기 싫다고 했지. ya, si Kim pun mengalami pendarahan yang cukup fatal dan di saat itu pula Kim seketika teringat ucapan si Yong I terkait cara mengkautan Seungjun dan kejadian tersebut membuat Seungjun dan antek-antek yang dimarahi oleh seniornya hanya karena telah dikalahkan oleh si Kim. 한번 들어가야 된다니까요. Orang yang bernama Ji Hyuk pun meminta Seungjun untuk membalas dendam bagaimanapun caranya, bila perlu menggunakan cara kotor sekalipun. 아니야. Tak buang waktu, Seungjun pun langsung beraksi dan secara kebetulan Kim dan Yong I melewati gang sempit dan 이놈은 특이하게. ya, Yong I pun dibuat panik dengan kejadian barusan. Tanpa pikir panjang, Yong I langsung menghubungi ambulan dan Kim pun melarang untuk menghubungi siapapun, tetapi Yong I tidak memperdulikannya. 말라면 하지 마. 이거, 야! Baru saja sadarkan diri, Kim langsung buru-buru pergi ke tempat les hanya karena takut dimarahi oleh ayahnya. 지금 가면 안 돼. 괜찮아? Namun langkahnya harus terhenti ketika orang tuanya tepat di hadapannya dan si ibu khawatir akan kondisinya, menyuruh Kim untuk kembali ke kamarnya. 계단에서 미끄러졌습니다. 계단이 있어요. 근데 계단 폭이 되게 좁아. 어떻게 되냐고. 조심히 가요. 네. 고마웠어요. Pada saat yang bersamaan, si ayah memperingati si Kim untuk jangan terlihat sakit atau apapun itu. Mendengar hal itu, si ibu langsung memutuskan untuk pergi hanya demi bisa menyendiri. Ternyata si ibu mempunyai trauma berat di masa lalu yang menewaskan kakak si Kim, dan itu membuat si ibu harus mengalami sesak nafas. 병원 안으로 모셔다 드릴까요? Pada saat yang bersamaan, si ibu dihampiri oleh Seungjun untuk hanya memastikan jika Kim baik-baik saja. 여기까지 이렇게 와주고 다행히. 죄송합니다. Sejenak kita beralih kepada Yong I. Ia pergi ke rumah sakit lain untuk menjenguk seseorang yang masih terbaring tak sadarkan diri. 딱 너 같은 놈 만났다. Karena kondisi Kim sudah membaik, ia diperbolehkan untuk pulang. Saat di rumah, si ibu menyuruh Kim untuk tidak masuk sekolah terlebih dahulu karena khawatir akan kondisi putranya. 일도 있었는데 바로 학교 가는 건 말이 안 돼. 가면 뒤처질 수 있어요. Perintah si ibu ditolak mentah-mentah oleh si Kim hanya karena Kim tidak ingin tertinggal pelajaran sedikit pun. 저 공부해야 돼요. Keesokan harinya, tepat saat Kim dan Yong I berjalan menuju ke kelas, mereka berdua dijegat oleh Seungjun CS dan Seungjun menyuruh Kim untuk tidak ngejeger lagi seperti kemarin. 학교는 왜 하냐? 심해 얌전히 누워 있어야지. Kim tidak mempermasalahkan hal itu, justru si Kim meminta si Seungjun untuk menjadi murid yang baik. 너도 자존심 있다면 김희경, 앞으로 깝치지 말고 Saat kemudian kita diperlihatkan dengan Seungjun CS yang berada di atap sekolah. Seungjun dipukuli habis-habisan oleh Ji Hyuk karena sudah gagal menjalani perintahnya. 내가 김희겸 데리고 오라고 했지. 무서운지 내가 무서운지 한번 해보자는 거야? Layaknya jagoan, Ji Hyuk memutuskan turun tangan untuk balas dendam kepada si Kim. Setibanya di sana, Ji Hyuk dengan pelontong mengganggu si Kim yang sedang belajar dan itu sangat membanggakan sekali. 전 담임한테 이럴 수밖에 없습니다.
아, 대변인은 아니고요. 너 뭐냐? 뭐 너의 대변이냐? Untungnya, Yong-i mencegah adanya keributan di kelas dan si Ji-hyuk menyuruh mereka berdua untuk datang ke atap sekolah setelah jam istirahat. 1분이라도 늦으면 Tiba jam istirahat, mereka berdua datang ke atap sekolah sesuai permintaan si Ji-hyuk dan si Ji-hyuk meminta si Kim untuk meminta maaf kepada si Seung-jun atas perbuatan si Kim selama ini. 내 사랑하는 동생한테 사과해라. Tanpa banyak cocot, Kim langsung meminta maaf kepada si Seung-jun, di mana si Ji-hyuk yang masih belum puas menyuruh Seung-jun untuk menghajar si Kim, akan tetapi 병신처럼 처먹고 다니지 말고. 네 형님. ya di luar dugaan, Seung-jun menolak permintaan si Ji-hyuk. Merasa kesal, Ji-hyuk menghajar si Seung-jun dan inilah yang terjadi. 그대로 맞아봐야 선배 무서운 줄 알지? Ya, Kim pun dengan spontan mengambil tongkat si Ji-hyuk dan pertarungan pun terjadi dengan Kim yang sangat mendominasi pertarungan. Di saat si Ji-hyuk mendapatkan tongkat yang kembali itulah Ji-hyuk berhasil membalikkan keadaan dan di saat sakaratul maut itulah Seung-jun tiba-tiba menendang babatok si Ji-hyuk dan itu membuat si Kim tidak jadi maut. Kim pun bangkit kembali dan siap untuk melakukan perlawanan. Sebelum ia memulai, si Kim mematahkan tongkat si Ji-hyuk dan itu membuat si Ji-hyuk ngahulang tarik. 내가 대신 보여줄게. Selesai dengan masalah tadi, si Kim pergi untuk membasuh muka dan dia pun sadar jika masalah ini akan terus berlanjut. Ia pun menanyakan siapa sajukan di sekolah ini kepada si Yong-i. 남승식, 허성욱. Pada saat yang bersamaan, si Kim melihat Seung-jun bersama dengan si Choi dan si Seung-jun mengatakan jika dia ingin berhenti jadi jagoan dan menyuruh mereka untuk tidak mengikutinya lagi. 니들끼리 놀아 이제. 선배 새끼들 따라다니면서 처먹든가 말든가. Beralih kepada Ji-hyuk yang menemui kakak kelasnya yang bernama Nam-seung. Ini bangetnya, Ji-hyuk meminta bantuan untuk membalas dendam terhadap si Kim. 중요하게 드릴 말씀이 있어서. Di saat itu pula, Nam-seung langsung pergi menemui si Kim. Tampaknya Nam-seung terlihat begitu baik saat ia membantu si Kim menaiki tangga. Dan Kim pun dibuat canggung ketika melihat perlakuan si Nam-seung. Saking tidak enaknya si Kim, ia memberi upah atas bantuannya tadi. Thank you. Sesaat kemudian, si Kim pergi ke tempat les untuk mengikuti ujian, tetapi Kim tidak fokus yang membuatnya harus mendapatkan nilai lebih kecil daripada sebelumnya. 느낌이 그래서 오늘 어떻게 중급반에서 탑을 못 먹냐? Selesai dengan itu, Kim lantas langsung pulang, akan tetapi 달인 다 나왔냐? dan ya, si Kim bertemu dengan Nam-seung dengan kawan-kawannya. Dari sinilah Kim pun sadar jika dialah orang yang berkuasa di sekolahnya. 말을 존내 요상하게 하네. 너 나랑 싸우면 오늘 집에 걸어서 못 들어가. Bersamaan dengan hal itu, si ayah datang tepat waktu untuk menyebut si Kim untuk pulang ke rumah. 아까 걔네들 누구야? 아니요. 그냥 교복이 같아서 아는 척한 것 같아요. Keesokan harinya, baru saja mau masuk kelas, Kim dihadang oleh Nam-seung sambil membawa botol minuman dan inilah yang terjadi. Dan anjing, dengan tiisnya si Nam-seung dengan sengaja menumpahkan botol minumannya, tetapi Kim tidak mempedulikannya sama sekali. Pulang sekolah, si Kim dijemput oleh kakeknya untuk datang ke suatu acara. Sesampainya di sana, Kim mengobrol dengan si kakek tentang bagaimana ia sekolah. Bersama dengan hal itu, si kakek menawarkan minuman Homer kepada si Kim, akan tetapi dan ya, si Kim menolak untuk meminumnya karena masih di bawah umur. Akan tetapi si kakek memaksanya untuk meminum Homernya. Setelah minum, ia berniat untuk pulang ke rumahnya. Bersama dengan hal itu, Kim melihat bayang-bayang mendiang sang kakak dan
Untungnya Kim berhasil diselamatkan. Kejadian tadi membuat ibu sangat marah karena mengetahui jika si kakek memberi Homer kepada putranya. 이런 병신 같은 새끼 제대로 해! Keesokan harinya Kim baru datang ke kelasnya melihat Namsung yang sedang duduk santai dan si Kim melakukan hal seperti ini. 네가 나한테 싸움 안 걸까 봐. Keributan pun tak terelakkan lagi, tetapi untungnya Pak Guru keburu datang dan Pak Guru menanyakan kenapa dia ada di sini dan si Namsung beralasan jika Kim hanya berkonsultasi saja. 뭐야 귀실바닥이. Sebelum pergi, Namsung menyuruh Kim untuk datang ke suatu ruangan setelah istirahat nanti. Tiba jam istirahat, Kim pun langsung pergi ke tempat yang dimaksud dengan ditemani si Yong-i. Setelah berhadapan, mereka pun langsung melakukan pertarungan dan Kim pun dibuat kewalahan dengan si Namsung yang begitu lihai dalam perkelahian, dan si Kim berakhir dengan cara seperti ini. Kejadian barusan membuat Kim tak sadarkan diri dan Yong-i terpaksa harus menggantikan si Kim. Akan tetapi ya, Kim pun bangkit kembali dan inilah yang terjadi. Lihat Namsung dipukuli habis-habisan, salah satu kawannya berniat untuk membantu tetapi dihadang oleh si Yong-i. Dan ya, tidak disangka-sangka si Yong-i lumayan bisa gelut dan inilah yang terjadi. Kejadian tersebut membuat Kim langsung memuncak dan inilah yang terjadi. Dan filmnya pun tamat. Terima kasih ya sudah menonton video saya yang kali ini. Mohon maaf ya, saya agak balelol sedikit.